Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah sudut terpencil pegunungan barat daya Tiongkok, di balik kabut tebal yang tak pernah surut, tersembunyi sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan oleh waktu. Di sana, di tengah-tengah runtuhan kuil tua yang terlupakan, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang telah lama menjadi bisikan takut bagi penduduk setempat. Rahasia itu adalah sebuah golok legendaris yang dikenal dengan nama Golok Naga Api Raja Cina, sebuah senjata pusaka yang katanya menyimpan kekuatan luar biasa sekaligus kutukan mematikan. Li Wei, seorang arkeolog muda penuh rasa penasaran, berhasil menemukan sebuah gulungan peta tua yang mengarah ke runtuhan kuil tersebut. Tergerak oleh rasa ingin tahu dan dorongan untuk menguak misteri masa lalu, dia melakukan perjalanan berat melewati hutan belantara dan jalur pegunungan curam. Setibanya di kuil itu, hawa dingin dan sunyi yang mencekam segera menyelimuti tubuhnya. Di tengah runtuhan yang penuh lumut dan debu, Li Wei menemukan sebuah peti kayu tua berukir naga yang menutup rapat sebuah rahasia. Dengan tangan gemetar, dia membuka peti itu dan menemukan sebuah golok indah berukir naga merah yang seolah menyala dalam gelap. Bilah golok itu berkilauan seperti menyimpan api yang tak pernah padam. Namun, sejak saat itu, sesuatu yang tak kasat mata mulai mengikutinya. Angin dingin berhembus tanpa arah, bayangan gelap melayang-layang di sudut matanya, dan desisan halus terdengar seperti suara naga yang berbisik di malam hari. Li Wei mulai merasa gelisah, seolah golok itu bukan sekadar senjata, melainkan entitas hidup yang mulai menguasai pikirannya. Malam pertama setelah penemuan itu membawa mimpi buruk yang mencekam. Dalam tidur yang penuh ketakutan, Li Wei melihat sosok seorang raja kuno bermahkota emas, wajahnya garang dengan mata berapi, mengeluarkan suara mengancam, "Golok ini adalah milikku. Siapapun yang mencurinya akan terbakar oleh api neraka abadi." Li Wei terbangun dalam keringat dingin, tapi api yang membara dalam mimpi itu terasa nyata, membakar jiwa dan raganya. Seiring waktu, kutukan golok itu semakin nyata dalam kehidupan Li Wei. Dia menyadari bahwa setiap kali memegang golok tersebut, hawa panas tak wajar mengalir ke tubuhnya, dan bayangan naga merah besar terus mengintai, mengikuti setiap langkahnya. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan aura gelap yang menyelimuti Li Wei. Beberapa penduduk desa yang sempat ditemuinya mendadak menghilang secara misterius. Bahkan temannya sendiri, Chen, yang awalnya menemani perjalanan itu, tiba-tiba lenyap tanpa jejak setelah memperingatkan Li Wei agar segera mengembalikan golok tersebut. Ketegangan meningkat ketika Li Wei merasakan kehadiran makhluk gaib berbentuk bayangan naga besar dengan sisik merah menyala yang membayanginya di setiap sudut. Bayangan itu bukan hanya sekadar halusinasi, melainkan entitas nyata yang haus darah dan memburu golok itu. Berbagai usaha untuk melepaskan diri dari golok gagal, karena setiap kali golok itu diletakkan di tanah, api merah menyala dari bilahnya menyala dan membakar segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Li Wei bertemu dengan seorang tetua desa yang menyimpan pengetahuan kuno tentang golok tersebut. Tetua itu mengungkapkan bahwa golok itu terbuat dari api naga asli, disempurnakan dengan darah korban perang yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya bisa disegel kembali menggunakan kekuatan suci yang tersembunyi di sebuah kuil rahasia di puncak gunung berapi aktif. Jika tidak, kutukan itu akan terus membakar siapa saja yang menyentuh golok, dan api neraka itu akan melahap dunia. Li Wei tahu pilihan yang tersisa hanya satu, menghadapi perjalanan berbahaya ke kuil itu demi menyegel kutukan dan menutup api neraka yang telah terbangun. Namun, perjalanan itu bukan sekadar perjuangan fisik, melainkan juga pertarungan jiwa. Dia harus menghadapi ketakutan terdalamnya, menolak bisikan gelap golok yang mencoba menguasai pikirannya, dan bertarung melawan makhluk bayangan naga yang semakin mendekat. Di setiap langkah, Li Wei merasakan beratnya kutukan yang mengikat dirinya dengan golok itu.
Api naga yang membakar di bilah golok bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga pertanda bahwa kematian bisa datang kapan saja dalam kobaran yang menghanguskan. Namun tekadnya tetap kuat, demi keselamatan dirinya, orang-orang yang dicintainya, dan dunia, dia harus menaklukkan api neraka yang bangkit dari golok naga api Raja Cina. Sebelum memulai perjalanan menuju kuil rahasia, Li Wei mempelajari kitab-kitab kuno dan ajaran perguruan rahasia, berusaha menguatkan jiwa dan tubuhnya agar mampu menghadapi kutukan yang tak tertahankan. Setiap malam, bisikan naga mengganggunya, membujuk untuk menyerah dan bergabung dengan kekuatan gelap itu. Namun, Li Wei bertahan, karena dia tahu kegagalan berarti malapetaka tak terhingga. Dalam keheningan malam yang pekat, Li Wei menatap golok di tangannya. Api merah di bilahnya berdenyut seolah hidup. Dengan napas tertahan, dia bersumpah bahwa kutukan ini akan segera berakhir, atau dia sendiri yang akan menjadi abu dari api naga yang dahsyat. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri dengan doa dan latihan, Li Wei akhirnya meninggalkan desa itu menuju puncak gunung berapi yang terletak di jantung hutan belantara. Setiap langkahnya berat, tidak hanya oleh medan yang curam dan licin, tapi juga oleh beban kutukan golok yang terasa semakin menggigit kulitnya. Api merah yang berdenyut di bilah golok seolah menembus tulangnya, membakar sampai ke dasar jiwanya. Malam itu, kabut pekat turun menyelimuti hutan. Suara desir angin dan gemerisik dedaunan bercampur dengan bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh Li Wei. Bisikan itu memanggil namanya, memancing rasa takut terdalam, mengingatkannya akan janji api neraka yang akan membakar hidupnya jika ia gagal. Bayangan naga besar mulai tampak melayang-layang di antara pepohonan, sisiknya yang menyala merah membakar gelap malam. Mata merah menyala itu mengikutinya setiap saat, tanpa pernah berkedip. Aman. Dengan kekuatan yang tersisa, dia menenggelamkan golok ke dalam lautan lava yang mendidih. Api merah yang selama ini membara berubah menjadi letupan energi dahsyat yang menyelimuti langit malam. Suara gemuruh naga terdengar satu kali terakhir, kemudian menghilang bersama kobaran api. Li Wei terjatuh ke tanah, tubuhnya kelelahan, tapi jiwanya lega. Kutukan golok itu telah terkunci kembali di dalam api gunung berapi, membawa kedamaian dan mengakhiri penderitaan. Namun, di sudut gelap, sebuah kepulan asap tipis muncul dan perlahan membentuk sosok kecil berkilauan merah, sebuah janji bahwa api itu suatu hari akan bangkit kembali, membawa legenda golok naga api Raja Cina ke babak yang lebih gelap. Di sebuah persimpangan jalan, Li Wei menemukan sebuah altar tua yang dipenuhi simbol kuno. Di sana ia duduk sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Tangan kanannya menggenggam erat golok pusaka yang terasa makin panas, dan jari-jarinya hampir melepuh. Ia tahu, jika ingin menghentikan kutukan ini, harus mampu mengendalikan api dalam golok itu, dan dalam dirinya sendiri. Semalaman Li Wei bermimpi buruk lagi, namun kali ini mimpi itu terasa seperti penglihatan. Ia melihat sosok Raja Naga, yang dulu memegang golok itu dengan tangan berlumuran darah. Raja itu berdiri di atas lautan api, tertawa sinis saat para musuhnya berubah menjadi abu dan asap. Di tangan Raja, golok itu berkilauan dengan api yang melahap segala sesuatu, membawa kehancuran yang tak terelakkan. Engkau bukan manusia biasa, Li Wei. Suara dalam mimpinya bergetar seperti guruh. Api ini adalah bagian dari darahmu sekarang. Jangan kau coba lepaskan, atau kau akan menjadi abu terakhir di dunia ini. Li Wei terbangun dengan dada sesak. Suara itu menusuk hatinya, tapi juga menyalakan api perlawanan. Ia tahu dia harus lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkannya. Perjalanan berikutnya membawanya ke sebuah lembah beruap panas yang menandai mulut gunung berapi aktif. Asap pekat dan bau belerang memenuhi udara. Sekali lagi, bayangan naga muncul,
kali ini lebih nyata dan menakutkan. Bentuknya raksasa, melingkar dengan taring menyala, siap melahap siapapun yang mendekat. Li Wei mengangkat golok itu ke depan sebagai perisai. Cahaya api yang terpancar dari bilahnya membentuk sebuah perisai menyala yang menahan serangan bayangan naga itu. Namun, semakin dekat ke puncak, kekuatan bayangan itu semakin kuat. Li Wei merasakan sensasi dingin dan panas yang saling bertarung di dalam dirinya. Bagian gelap golok itu berusaha mengambil alih jiwanya, memaksa dia menyerah dan bergabung dengan api neraka yang membara. Dalam keadaan nyaris putus asa, Li Wei menemukan sebuah petunjuk terakhir yang tertulis dalam sebuah kitab tua yang dibawanya. Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, api naga di golok bisa padam dan kutukan dihapuskan. Tiba-tiba, suara teriakan mencekam memecah hening. Chen, temannya yang dulu hilang, muncul dari balik kabut, wajahnya berubah menyeramkan dengan mata merah menyala. Ternyata bayangan naga itu sudah menaklukkan tubuh Chen dan menjadikannya alat untuk melacak Li Wei. Chen menyerang tanpa ampun, dan pertarungan maut pun terjadi. Golok naga api bergetar hebat di tangan Li Wei, seolah merasakan darah yang mengalir dalam tubuh lawannya. Dengan satu ayunan penuh keberanian, Li Wei berhasil mengalahkan Chen, yang kemudian terkulai lemah, namun tatapannya penuh kesedihan. "Saatnya kau pilih, Wei," bisik Chen dengan suara nyaris hilang. "Korbankan apa yang kau cintai, atau biarkan api ini membakar segalanya." Li Wei menghela napas dalam-dalam. Ia tahu, pengorbanan terbesarnya adalah dirinya sendiri. Dengan langkah pasti, dia melangkah ke mulut kawah gunung berapi. Di sana, dia mengangkat golok naga api ke langit, mengucapkan doa dan niat tulus untuk mengakhiri kutukan itu demi dunia yang lebih. Li Wei terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka di sebuah gua yang lembab dan gelap. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Di sekelilingnya, dinding-dinding batu basah memantulkan kilatan api kecil dari obor yang tergantung di sudut gua. Namun, yang paling membuatnya terperangah adalah golok naga api yang tergenggam di tangannya. Bilahnya kini redup, tanpa nyala api seperti sebelumnya. Dalam kekalutan, Li Wei merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya lemah, namun jiwanya terasa terikat erat pada golok itu. Bayangan naga merah yang dulu menghantuinya kini terasa jauh lebih dekat, lebih nyata, seolah berbisik dalam pikirannya. Dia berusaha berdiri, namun sebuah suara lirih menghentikannya. "Jangan pergi, belum saatnya." Suara itu datang dari balik bayangan di ujung gua. Sosok tinggi berkerudung hitam muncul perlahan, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. "Siapa kau?" tanya Li Wei, suara serak dan penuh curiga. "Aku penjaga rahasia kuno," jawab sosok itu dengan suara berat. "Golok itu bukan hanya senjata, dia adalah kunci. Kunci yang bisa membuka atau menutup neraka di dunia ini." Li Wei mengerutkan kening, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bertanya lebih jauh. "Kenapa aku masih hidup? Kukira api itu akan membakar aku menjadi abu." Penjaga itu melangkah mendekat, mengeluarkan sebuah kitab usang dari balik jubahnya. "Karena kau memiliki darah naga di dalam dirimu, Li Wei. Itu sebabnya kutukan itu memilihmu, tapi juga melindungimu. Tapi hati-hati, api itu belum padam. Api itu akan kembali, dan lebih mengerikan dari sebelumnya." Li Wei menatap golok di tangannya, yang kini mulai berdenyut lembut, seperti jantung yang berdegu perlahan. "Apa maksudmu? Apakah aku harus terus melawan api ini?" Penjaga tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak membawa harapan. "Perang belum berakhir. Raja naga yang kau lihat dalam mimpimu bukanlah penguasa terakhir. Ada yang lebih kuat, lebih gelap,
yang menunggu untuk bangkit dari abu. Malam itu, Li Wei menghabiskan waktu di gua bersama penjaga rahasia, mempelajari sejarah kelam golok dan api naga yang terkandung di dalamnya. Ia belajar bahwa golok naga api bukan sekadar senjata, melainkan pusaka yang menyimpan jiwa raja kuno yang terperangkap dalam api abadi. Jiwa raja itu bersemayam di dalam golok, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali dan menguasai dunia. Namun, ada harapan. Menurut legenda, hanya dengan menemukan dan menggunakan jimat api abadi, sebuah artefak sakti yang tersembunyi di bawah reruntuhan kuil naga kuno, Li Wei dapat memurnikan golok itu dan memusnahkan api neraka selamanya. Keesokan harinya, Li Wei memulai perjalanan baru yang jauh lebih berbahaya. Dia harus melewati hutan angker yang penuh dengan roh penasaran dan jebakan mematikan, menembus kabut hitam yang mematikan jiwa, dan menghadapi makhluk-makhluk gaib yang muncul dari bayangan. Di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, sebuah kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Api naga dalam golok mulai bersinergi dengan darah naga dalam dirinya. Setiap kali golok itu bersinar, Li Wei merasakan energi yang membakar sekaligus menguatkan. Namun, bersamaan dengan itu, gelombang kegelapan yang lebih besar mulai menghantam dunia. Desa tempat asalnya mulai terbakar oleh api misterius yang tidak pernah bisa dipadamkan oleh air. Suara naga meraung-raung di langit malam, menandakan bahwa ancaman yang lebih dahsyat sudah bangkit. Di puncak gunung, di reruntuhan kuil naga kuno yang diselimuti kabut tebal, Li Wei akhirnya menemukan jimat api abadi. Namun, untuk mengambilnya, ia harus menghadapi penjaga terakhir, seekor naga roh raksasa berapi yang terbang di antara awan gelap. Pertarungan antara manusia dan naga roh ini berlangsung dengan dahsyat. Li Wei menggunakan golok naga api untuk bertahan, menangkis lidah api dan cakar tajam sang naga. Namun, naga itu bukan sekadar makhluk biasa. Dia adalah manifestasi dari kekuatan gelap yang ingin menguasai dunia melalui api neraka. Dengan keberanian dan kekuatan darah naga yang tumbuh dalam dirinya, Li Wei berhasil menebas sayap naga, lalu mengambil jimat api abadi yang berkilauan seperti bintang api di tengah reruntuhan. Saat jimat itu menyentuh golok, api merah yang selama ini berkobar berubah menjadi sinar putih yang murni. Kutukan mulai memudar, dan suara Raja Naga yang mengancam perlahan hilang, tergantikan oleh suara bisikan damai.